yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan, beramal kebaikan, yaitu saling mempelajari tentang metode dan jalan bagaimana keluarga Musa, Hafiz Cilik berhasil mendidik Musa dalam usia belum genap 6 tahun sudah hafiz Quran dan hafalannya mungkin. Dan insyaallah ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan hari ini ikhlas, mengharap wajahnya Allah, pahalanya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Ada satu hal yang perlu kita saling mengingatkan. Saya tadi pagi dapat kabar dari ibu saya, di mana ibu saya ini asalnya adalah Seragi, Banyuwangi. Dulu waktu kecil saya sering ke sana. Nah, di sana ada gunung namanya Gunung Raung. Gunung Raung ini sangat jarang aktif, hanya beberapa kali mungkin dalam rentang puluhan tahun. Tapi baru-baru ini ibu memberikan kabar bahwa Gunung Raung katanya meletus, pernah mungkin tidak sampai 10 tahun kurang lebih itu juga pernah meletus, bahkan sempat ada sebagian yang mengungsi. Yang ini untuk yang saat ini dampaknya sampai ke Songgon, dan itu memberikan kewaspadaan bagi kita gitu. Ternyata pada satu bulan saja, Januari ini, begitu banyak musibah yang menimpa negeri kita, dari tanah longsor, banjir, pesawat, kemudian gempa, kemudian begitu banyak gunung-gunung di Pulau Jawa ini mulai aktif, Merapi, Semeru, Gunung Raung, Krakatau katanya sudah mulai juga. Dan ini teguran bagi kita gitu. Banyak dari kita ini Abah umat sekalian ketika ditimpa masalah pandemi berpikirnya hanya fokus pada vaksin, kemudian masalah jaga jarak. Seakan lupa ada satu hal penting yang sangat-sangat fundamental yang kita bahkan sering sekali melalaikan gitu. Dan ini sebenarnya sudah dinasihatkan oleh para asatid, asatidah yang sudah menasihatkan bahwa ini musibah gitu loh. Yang bisa mengangkat musibah ini hanyalah Allah. Boleh kita ikhtiar, tapi fokus kita jangan di ikhtiar itu. Nah, manakah di antara kita yang sekarang membumingkan ayo istighfar, ayo semuanya sholat tahajud, ayo masuk ke masjid kembali nangis agar semua musibah ini diangkat. Hampir kita tidak dengar. Semuanya hanya fokus pada vaksin, bagaimana jaga jarak, bagaimana PSBB, hanya sekedar itu. Padahal rahasia bagaimana para sahabat di zaman Umar bin Khattab dulu ketika ada wabah taun di Syam, itu juga lumayan banyak meninggal gitu loh. Tapi mereka selain berusaha, tapi semuanya kembali kepada Allah. Tapi sekarang ini seakan-akan tidak ada yang menyerukan untuk ini, sangat jarang. Bahkan kalau ada orang yang menyerukan ini dianggap angin lalu gitu. Yang justru dibumingkan, yang dibesarkan adalah apa? Vaksin. Nah, ini yang ayo kita bareng-bareng mengingatkan teman kita, saudara kita yang mungkin masih terkait kemaksiatan, dosa. Ini justru tantangan bagi kita untuk dakwah gitu loh. Di sebelah Anda, di keluarga Anda itu mungkin ada orang yang mungkin mohon maaf belum sholat, kemudian masih dugem itu kan, dan masih bergelimang maksiat. Nah, apa langkah kita gitu loh?
untuk mengajak mereka ini kembali ke jalan Allah. Kenapa? Karena saat-saat yang seperti itu sangat dibutuhkan. Makanya semua musibah ini teguran. Dan saya yang kebetulan diamani Allah ya untuk menjalankan roda sekolah ini ya juga sama berkewajiban untuk mengingatkan saya pribadi, ya keluarga saya dan antum sekalian, ayo kita perbanyak istighfar. Kita banyak bertobat pada Allah agar runtutan musibah yang luar biasa ini itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ikhtiar, tapi fokus kita jangan ke ikhtiar kita gitu. Tapi fokus kita bagaimana kita bertawakal pada Allah dan minta agar Allah mencabut musibah ini. Karena yang bisa mencabut musibah ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan vaksin, bukan PSBB, bukan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu uh, sebagai bentuk juga saya ya, mengemban amanah sudah saya tunaikan. Ya, tinggal kita ayo bareng-bareng bergandengan tangan ya, banyak-banyak istighfar. Jangan kita saling menyalahkan nanti di masa pandemi ini gitu ya. Jadi yang sangat dibutuhkan adalah kekompakan untuk kembali kepada Allah. Kita dakwah sesuai dengan jalur kita masing-masing. Kalau Anda mungkin pedagang, maka ya jangan hanya berjualan gitu. Kalau hanya berjualan aja selesai sudah, tapi sudahkah Anda mengajak orang yang Anda kasih mungkin jualan gitu ya, ayo sholat yuk, ayo ngaji yuk. Jadi bukan hanya sekedar jual beli saja gitu. Kalau Anda misalkan di bengkel ya, ada orang bengkel sepeda motor, sambil Anda benerin, Anda cerita tentang sholat segala macam, itu juga dakwah. Jadi kita dakwah di bidang kita masing-masing. Tapi itu sekedar awal ya, agar kita bisa saling mengingatkan agar musibah ini insya Allah mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berjuang tanpa kenal lelah untuk mengenalkan Islam ini, hingga kita mampu mengenal Islam dengan utuh ya. Siangnya seperti malamnya. Artinya apa? Sangat terang benderang. Tinggal kita mau mengikuti beliau atau ingin mengambil jalan selain jalannya beliau. Pilihan di tangan kita. Nah, Bapak umat sekalian, kita sampai sekarang ke pembahasan terakhir ya, tentang bagaimana menanamkan cinta Al-Quran ya. Dan kita ambil dari satu buku, bagaimana strategi keluarganya Musa untuk menjadikan Musa hafiz cilik gitu. Yaitu bagaimana kita menanamkan skill murojaah gitu ya. Seberapa penting keahlian murojaah ini untuk anak-anak. Kalau kita melihat Musa ya, Musa dari sisi kuatnya hafalannya, mungkin kita hanya terbayang, wah Musa ini hebat, sudah selesai. Tapi kita nggak pernah terbayang dan ngikutin ya, bagaimana beratnya ayahnya Musa dan umiknya Musa mendampingi Musa hafalan ya. Kita hanya pinginnya instan gitu kan. Anak kemudian ditaruh di mungkin ada lembaga tahfidz gitu ya, terus tahfidznya maju terus gitu kan, maju terus surat ini surat ini. Ketika ditanya orang sudah hafalan berapa, wah alhamdulillah sudah 5 juz saya, anak saya, wah bagus, wah hebat itu. Terus lagi sudah berapa, 10 juz, cepat sekali 10 juz gitu kan. Tapi kita lupa nggak pernah dampingin dia murojaah. Nah suatu saat ketika anak kita ditanya berapa hafalanmu, 10 juz, baik dong, mungkin dia sudah SMP mondok, setorkan hafalanmu. Sebentar Ustadz, saya harus murojaah dulu. Baik, saya tunggu. Kok sebentar Ustadz? Kan saya butuh berhari-hari Ustadz. Wah, berarti ada hafalannya hilang tuh. Ya, katanya 10 juz, tapi untuk murojaah butuh waktu berhari-hari. Berarti hafalannya sebenarnya bukan 10 juz. Kenapa? Karena yang diulang-ulang hanya yang dihafal gitu. Makanya penting. Saya teringat ada Syekh Mukbil ya, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Madkhali. Beliau seorang ulama besar Yaman. Kalau ditanya hafalan, dia sudah hafal ya, sudah hafal Quran. Bahkan ketika ditanya dalil apapun beliau bisa menyebutkan dengan lancar.
seakan-akan tanpa berpikir gitu. Tapi ketika ditanya oleh orang, Syekh, berapa hafalan Anda Syekh Al-Quran? Apa yang beliau jawab? Sedikit, hanya 3 juz. Hanya 3 juz ke beliau. Wallahualam, beliau karena tawaduknya mungkin ya, sampai hanya mengatakan apa? 3 juz. Luar biasa. Padahal kemampuan beliau juga luar biasa gitu. Nah, sekarang di fenomena di sekitar kita itu terbalik gitu kan. Seringkali kita menemui anak-anak ketika ditanya orang tuanya dengan bangga menyebut 20 juz, 10 juz gitu kan, 15 juz banyak. Tapi ketika dites nggak bisa gitu. Ya, dan bagi orang tua dianggap santai-santai aja itu, padahal ini enggak bisa dibuat santai. Kenapa? Karena ketika seorang anak dia sudah hafal begitu banyak, dia untuk mengulangi lagi itu berat. Karena dia belum punya kemampuan murojaah yang bagus. Karena itu di sekolah kita ya, di Kota Rumah Quran itu menyandarkan pada kemampuan murojaah. Makanya kita menggunakan metode Hifzut Tarbawi yang ditulis oleh, yang dikompilasi ya, dibuat oleh Syekh Dr. Khalid Al-Lahim ya. Beliau dari Saudi. Nah, kita serap ilmunya itu dari buku beliau, dan dari situ kita tahu bahwa kemampuan murojaah seseorang itu harus seimbang atau sama dengan kemampuan hafalan dia. Kalau kemampuan murojaah orang itu sedikit, hafalannya banyak, maka yang terjadi adalah begitu banyak perbuatan yang sia-sia yang dia lakukan. Dia menghafal mungkin surat yang sulit juz 29 gitu ya, surat jin. Dihafal butuh sampai 1 bulan untuk menghafal. Usaha yang luar biasa. Tapi setelah hafal dia merasa sudah dites, nggak pernah dimurojaah. Akhirnya surat jin menguap. Kan gitu ya, menguap, hilang. Ya, ketika menguap, ya coba bayangkan berapa banyak waktu yang dia buang selama 1 bulan itu. Kenapa? Karena kemampuan murojaahnya kurang. Nah, makanya apalagi di anak-anak ya, saya sering mengalami karena saya mengajar anak-anak. Itu ketika saya tanya, berapa hafalannya? Saya sudah ngaji di sana Ustadz. Oh iya, Masya Allah bagus. Berapa ini ya? Sudah sampai juz berapa? Saya sudah sampai juz 28. Masya Allah hebat. Ayo kita murojaah juz 30. Setorkan ke Ustadz. Wah sudah mulai banyak alasan, ya nggak mau, malas, tiduran gitu kan. Ada sesuatu ini. Ternyata benar. Juz 30-nya menguap gitu ya, menguap. Kenapa? Karena nggak dimurojaah. Jadi sering nambah tapi nggak pernah murojaah. Bahkan yang sebaiknya dilakukan kepada anak-anak yaitu kemampuan murojaahnya dulu. Gitu. Dalam 1 hari anak-anak kita ini mampu murojaah berapa surat, berapa halaman. Nah dari situ kita bisa mengukur, oh kalau sudah 1 hari aja 1 juz, berarti dalam waktu 1 pekan anak kita bisa mengulang 7 juz, gitu kan? Nah berarti anak kita sudah siap untuk menambah sampai juz ke-7 misalkan. Ya, kalau dari belakang ya berarti 7 juz dari belakang. Nah seperti itu ya. Jadi sangat penting untuk menanamkan kemampuan murojaah. Kita lihat di slide. Sebentar, ada yang masuk. Belum. Untuk teman-teman guru ya, mungkin ada yang bisa masuk ke tautan Kota Rumah Quran agar nanti tidak keluar masuk, saya bisa dibantu saya. Jadi kalau ada yang mau masuk lagi mungkin bisa diterima gitu. Kita ke sini. Ya, inti menghafal adalah di murojaah atau tikror atau pengulangan. Ya. Tidak ada proses menghafal tanpa pengulangan. Ya, berikan porsi murojaah yang cukup.
Ini adalah ucapan dari ayahnya Musa ya, ketika ditanya diwawancara gitu, beliau mengatakan menghafal mudah ya, bagi anak-anak itu mudah, tapi tidak untuk menguatkannya katanya. Itu pengalaman saya mengajar. Satu lembar, dua lembar bisa saja dia hafal setiap harinya. Bahkan ya apalagi Musa ya, dengan kecerdasan luar biasa, sangat cepat bagi Musa untuk menghafal. Seseorang bisa saja menghafal 30 juz dalam sebulan, tapi tidak untuk mutkin ya. Ini berbeda. Sebentar saya terima dulu. Oh sudah. Oh. Oh ya sudah. Kalau sudah ada teman-teman dari guru yang sudah, maka saya langsung ke ini yang. Nah, sehingga apa? Ketika ia selesai hafalan 30 juz, belum tentu ia bisa ngulangin lagi dari juz 1 sampai 30. Bahkan untuk surat An-Naba sampai Anas pun dia bisa jadi dia kebingungan ya. Nah, dan ini terjadi ya, ini terjadi. Kadang-kadang ada anak gitu ya. Dia sudah selesai 3 juz atau bahkan 5 juz gitu ya, 5 juz. Kemudian dia diminta untuk membaca surat Al-Asr saja. Ya, Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr. Lupa, gitu kan? Gak hanya itu, Al-Kafirun. Al-Kafirun pernah terjadi juga di kita. Makanya langsung itu membuat saya astagfirullah, ada yang salah ini. Ya, kenapa? Karena pernah kita tes anak-anak yang hafalannya, karena dulu kita berusaha hafalannya anak nambah-nambah terus gitu kan. Kemudian saya review sebentar. Saya khawatir nanti ada juz 30 yang hilang ini. Karena juz 30 itu kan pondasi. Bagaimana bisa pondasi hilang gitu kan? Harusnya nih untuk ngimami harusnya kuat gitu. Ada juz-juz pondasi itu juz 30, 29 ya. Kemudian juz 28, juz 1. Ini seakan-akan jadi pondasi dari seluruh bangunan hafalan Quran gitu. Nah, sempat kita ngetes Al-Kafirun gitu kan. Al-Kafirun ternyata bulat ini. Astagfirullah. Ya berarti ada yang keliru di sini. Gitu. Ya, ada yang keliru. Makanya penting sekali untuk anak-anak membiasakan hafalan. Jangan terlalu ngebut ya. Karena untuk mengulangi lagi itu sangat berat bagi anak-anak. Sudah biarkan mereka menikmati prosesnya gitu. Jadi menikmati kemampuannya meningkat dikit demi dikit itu lebih menyenangkan daripada kita menggebu-gebu kemudian anak kita harus kita paksa ya dengan marah-marah, ayo ya harus murojaah satu juz. Harus satu juz satu sudah akan lebih nggak enak gitu suasananya. Tapi kita tingkatkan dikit demi dikit itu akan lebih menyenangkan. Makanya sekarang ya di sekolah kita saya tidak terlalu mentarget anak-anak selesai 30 juz enggak. Karena kita lebih penting kuatnya hafalan anak-anak. Kenapa? Karena sangat malu ya. Kita sangat malu sebagai sekolah tahfidz gitu kan. Ketika anaknya mungkin mondok ya, dia tanya hafalannya berapa, hafalannya katanya banyak, kemudian dites. Ya, ternyata kacau gitu kan hafalannya. Ya sangat malu kalau kita. Makanya kita rubah. Ya, kita rubah jadi anak-anak bisa menikmati prosesnya gitu kan. Seberapapun hafalan yang diperoleh anak-anak, ya harapannya hafalannya itu kuat gitu. Dan alhamdulillah ini yang paling tinggi sudah sekitar hampir 5 atau 6 juz ya. Tapi masih dikuatkan ya, masih dikuatkan, sebelumnya itu masih dikuatkan. Bahkan yang saya tangani itu karena ini ya di Kubro itu Abah umat sekalian itu anak-anak tertentu, enggak semua. Ya, anak-anak yang memang sudah kita pilih dan siap untuk di Kubro. Nah, yang saya pegang itu ya masih menguatkan, ini kan juz 30 selesai gitu kan, juz 29 sudah, kemudian juz 28 ini dikuatkan padahal hafalannya juga sudah sekitar 5 atau 6 juz. Nah, yang saya senang dari murid saya ini itu ketika saya minta untuk murojaah gitu ya, minta murojaah, dia hanya butuh waktu sebentar, sama saya kaget loh. Kok sebentar, paling cuma 5 menit 10 menit sudah Ustadz siap. Wah, padahal juz 28 gitu ya. Terus saya tes ternyata nggak ada yang salah. Alhamdulillah ya, saya bersyukur gitu kan. Yang dulu kita berusaha untuk anak-anak ini hafal, ternyata hafalannya masih kuat gitu. Nah, itu eh, pahala kita itu akan terus mengalir insya Allah seiring dengan ini tadi sebentar.
Untuk mic-nya bisa minta tolong dimatikan, J. Seperti itu ya. Nah, ini beliau melanjutkan. Ini yang saya istilahkan dengan pernah hafal 30 juz. Ya, ini beliau punya istilah gitu kan. Jadi orang yang apa anak ya, ini kan fokusnya ke anak gitu ya. Selesai 30 juz hafalannya, tapi ketika disuruh ngecek ya, anaba, kemudian juz 30 mungkin atau juz manapun, ternyata nggak hafal gitu kan. Cuman selesai saja, maka diistilahkan oleh ayah Musa ini pernah hafal 30 juz. Nah, ini istilah yang sangat menohok kita kan gitu. Aduh, pernah hafal ini. Ya. Atau mungkin kita sudah pernah hafal juz 30 lah gitu. Kemudian lupa, wah ini berarti bukan hafal ini ya. Tapi pernah hafal surat An-Nas misalkan. Naudzubillah min dzalik ya, surat An-Nas lupa karena kita nggak murojaah. Nah, ini yang diistilahkan oleh abinya Musa. Nah, berikutnya coba Anda lihat bagaimana ketatnya jadwalnya Musa. Nah, dari sini Anda bisa tahu bagaimana perjuangan ayahnya Musa. Jadi jangan kita bermimpi anak kita jadi seperti Musa kalau kita nggak ngikutin langkahnya beliau gitu ya. Dimulai kegiatannya adalah 30 menit sebelum subuh. Usia berapa Mbak Umahat? Ya, usia TK. Ya, usia TK ini. Jadi orang tuanya Musa itu mendidik sholat tahajud berjamaah usia TK. Ya, makanya saya dulu pernah kritik masalah ini ya. Ya saya tenang-tenang aja lah. Wong ini sudah ada contohnya gitu loh. Ada yang bisa. Kita nggak memaksa. Tapi kalau ada orang tua yang hebat, ya kemudian ada anak yang hebat, maka ya raihlah gitu. Jadi kenapa? Karena tahajud ini menopang hafalan anak-anak. Kegiatannya apa? Coba perhatikan. Sholat tahajud jamaah, Musa jadi imam untuk adik-adiknya. Ya, gantian dengan Lukman. Jadi saat itu punya tiga anak ya. Saat buku ini ditulis ada Musa, Lukman sama adiknya perempuan. Jadi untuk menguatkan hafalannya itu Musa ngimamin. Ya, Lukman sama adiknya yang perempuan ini jadi makmum. Kemudian gantian, besoknya Lukman yang imamin, Musa jadi makmum. Nah, dengan cara itu hafalannya kuat. Nah, coba perhatikan di sini. Kegiatan ini sebagai sarana murojaah dan menguatkan hafalan. Ya. Terus, Musa mandi sebelum subuh. Loh, kok Musa mandi sebelum subuh kenapa ya? Ini adalah untuk mengatasi rasa kantuk. Ya. Jadi ketika ngapain sih anak-anak malam-malam mandi? Ya, coba anak kita pernah nggak malam-malam mandi? Ya, bahkan sebelum subuh harus mandi. Makanya wah ini orang tua hebat ya. Makanya anaknya dianugerahi Allah hafalan yang kuat. Lawang perjuangannya kayak gini, ya kan? Kita kadang-kadang bangunkan anak aja nggak tega kan gitu. Bangunkan anak untuk sholat subuh aja nggak tega. Aduh kasihan, besok aja masih kecil gitu kan? Kenapa? Karena nggak punya cita-cita yang tinggi. Nah kata ini abinya Musa itu sampai membuat istilah ya. Emas berlian itu tidak akan diperoleh kecuali dengan menggosoknya dengan kuat katanya. Jadi perjuangan untuk menggosok itulah memunculkan emas berlian. Nah, itu istilah yang disampaikan abinya Musa. Nah, ini ya. 30 menit sebelum subuh tahajud. Kemudian sholat subuh ya biasa, tidak ngantuk dia. Sholat subuh jamaah. Ya. Ayahnya membawa anak-anaknya sholat jamaah bareng. Setelah subuh tidur? Enggak. Kalau anak kita kadang-kadang bangun subuh kasihan ya kan. Dia malam itu tahajud ini enggak apa-apa deh tidur. Enggak bagi keluarga yang Musa. Anaknya dilatih, ya kan? Ba'da subuh sampai jam 9 pagi murojaah sebanyak 2 juz. Coba bayangin. Ya. Ini usia berapa ya gitu? SMP? Bukan, Pak. Ya. Usia TK. Usia TK. Dan ini jadwal ini dilakukan oleh abinya Musa ya. Ketika Musa belum mungkin hafalannya 30 juz. Makanya ya kita maklum lah ya. Nah, anak kita masih murojaahnya gitu-gitu aja gitu kan. Kita mengharap 30 juz selesai. Ya, mana bisa. Ya. Yang banyak malah hilang nanti hafalannya. Nah, 2 juz coba bayangin, Bapak umat sekalian ya. 2 juz. Ini hanya waktu dicapai di pagi hari saja.
Nah, kalau 2 juz satu pekan berapa sudah? 14 juz. Separuh Al-Qur'an. Kalau 2 pekan, ya khatam sudah. Ya kan? Berarti pengulangannya ini sering murojaahnya gitu. Nah, terkadang ya murojaah Al-Qur'an hanya memerlukan waktu hingga pukul 8.30. Setengah 9 selesai. Kenapa? Mungkin lancar, mungkin surat-suratnya pendek kan bisa. Sisa waktunya untuk tidur? Enggak. Ternyata untuk murojaah hadis. Luar biasa ya. Sampai jam 9. Kemudian jam 9 sampai jam 10 tidur? Enggak, ya, makan. Ya, seakan-akan apa ya, sudah terbiasa gitu loh. Mungkin awalnya ya sama, namanya anak-anak ya, pengen tidur, tapi dengan kesabaran orang tuanya Musa ya, dia bisa membentuk Musa kayak gini sama adik-adiknya gitu. Kalau kita punya anak 3 ya Pak umat sekalian, anak yang terbesar bisa kita pegang, kita bisa arahkan, maka ini akan membawa adik-adiknya. Adik-adiknya akan ngikut yang besar. Tapi kalau anak yang paling tua nggak bisa kita pegang, ya, yang ke bawah juga akan sulit. Kenapa? Karena pasti dua anak yang adik-adiknya ini akan, oh, kakak saya aja gitu kan gitu. Jadi penting untuk memegang atau bisa mengendalikan anak yang tertua. Gitu. Nah, kemudian apa? Jam 10 lah, baru jam 10 sampai zuhur tidur siang. Ini koilulah. Bahkan ditulis di sini wajib. Ya, inilah yang menguatkan Musa bisa apa? Sholat tahajud di malam hari. Nah, kalau kita gimana? Ya, nah, kita kan sekolah gitu ya. Kalau yang mungkin bisa digeser habis pulang sekolah, sudahkah tidur siang anak kita? Enggak, ternyata main, ya kan? Ya, termasuk anak saya sendiri sama. Karena ada rasa nggak tega, kadang rasa kesibukan. Makanya kita nggak terlalu menggebu untuk sampai 30 juz di sebelum balik. Gitu, karena kita nggak mampu gitu, seperti keluarganya Musa. Berikutnya jam 13.30 ya, pertama zuhur tentunya sholat jamaah, baru makan siang jam berapa Bapak Ibu? Setengah 2 baru makan siang, Masya Allah ya, makan siangnya mundur. Kemudian jam 3 main? Enggak, masih hafalan sampai asar ya. Asarnya mungkin di sana kan anu ya, di daerah daerahnya Musa mungkin jam 4 mungkin ya. Ini jam 15 atau mungkin ini jam 14 maksudnya, mungkin salah ketik. Wallahu alam. Jelas eh, hafalan Bulughul Maram ya. Sampai targetnya akhir tahun ini dapat menyelesaikan hafalan kitab Bulughul Maram. Anda tahu berapa hadis di Bulughul Maram? Silakan dicek sendiri. Ya, kitabnya lumayan tebal. Ya, jadi Musa ini sambil menghafal Al-Qur'an plus menghafal matan Bulughul Maram. Wow, ya. Usia berapa Bapak Ibu sekalian? TK ya. Jadi wah, hebat ini, Masya Allah. Saya melihat jadwal ini juga geleng-geleng. Ini abinya sama uminya Musa luar biasa ya. Bulughul Maram Musa bisa hafal gitu kan. Terus kemudian sholat. Nah, ini salah ketik, mungkin sholat asar ya. Kemudian ba'da asar sampai jam 17 murojaah lagi. Tadi sudah 2 juz, ini murojaah lagi ya. Berapa jam ini ba'da asar? Taruhlah kalau jam 16 jam 4 mungkin 1 jam ya. Bisa dapat 1 atau 2 juz juga. Berarti total berapa juz? 3 juz sehari. Nah, baru dia punya jadwal main apa? Jam 17 sampai maghrib. Nah, mainnya dikit ya, tapi itu masih ada waktu bermain ya, nggak semuanya untuk hafalan. Beda dengan anak-anak kita kan, jumlah murojaahnya berapa? Cuman maghrib sama isya, tapi kadang-kadang nggak murojaah. Ya sudah, berarti kita menikmati aja prosesnya gitu loh. Jangan menggebu 30 juz segera, jangan. Ya, kalau kita paksa anak kita padahal itu belum kemampuannya, kasihan dia. Ya, kalau dia sudah mampu kayak Musa ya, oh, maka sudah saatnya anak kita bisa hafal 30 juz. Nah, seperti di pondok ya, di pondok kan ketat seperti ini kan. Ya, anak saya ada yang di SMP di Ma'had itu ya, saya tanya, gimana proses di pondok? Wah, kayaknya enggak sempat ini Bi. Bahkan tilawah pun ya, tilawah rutin itu enggak sempat. Kenapa? Karena sudah tergantikan dengan menambah hafalan. Nah, menambah hafalan itu kan ada proses tilawah kan. Nah, untuk tilawah rutin enggak sempat, sudah tergantikan di situ. Ya, hampir enggak ada waktu semuanya untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar diniyah, bahasa Arab dan seterusnya.
Nah, kemudian ya ba'da maghrib sampai ba'da isya ikut taklim yang diasuh oleh abinya. Salat isya jamaah ke masjid ya, ba'da isya harus segera tidur. Nah, ini ada poin yang menarik ini ya. Sebelum tidur ayahanda Musa memberi kajian sebentar, kultum istilahnya. Nah, ini juga penting. Makanya kita di TK itu ada apa? Membacakan kisah ketika sebelum tidur. Nah, bagi orang tua, ayah, ibu itu ada ya. Seingat saya sudah saya tulis di kurikulumnya, yaitu ayah dan ibu itu bacain kisah sambil anak-anak tiduran, itu dibacain kisah. Ini dalam rangka ini. Ya. Jadi ketika waktu tidur itu kan waktu, kalau dalam istilah kerennya itu gelombangnya itu gelombang yang paling bagus otak itu kan. Nah, gelombang alfa istilahnya. Nah, dari situ anak-anak cepat merekam. Jadi ya bayangnya gini lah, berapa kali kita dulu dikasih cerita kancil ya, kancil mencuri timun kancil mencuri timun ya kan, sampai hafal kita. Itu pasti waktu tidur. Nah, karena kita kadang-kadang sering itu ya, sifat-sifat itu nggak terasa ini muncul di kita gitu loh. Ya, naudzubillah min dalik, kita jadinya apa? Kalau kata orang-orang guyonya, makanya kita negara kita banyak korupsi. Nah, karena apa? Kita diceritain kancil mencuri timun terus, mencuri terus. Nah, ini guyonan ya. Tapi paling nggak kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sebelum tidur itu adalah saat yang pas untuk memberikan tausiah singkat, jangan panjang-panjang. Singkat, ringkas dan itu berkesan. Gitu. Nah, ini adalah kita ngintip bagaimana hebatnya porsi murojaah Musa ya. Kalau Anda pingin anak Anda 30 juz ya, maka jadikan diri Anda seperti ayahnya Musa, dan jadikanlah istri Anda atau ibu-ibu ummahat di sini seperti ibunya Musa. Kalau nggak mampu ya, ya kita bergerak sesuai kemampuan kita, dan jangan berharap kita pingin anak-anak kita ya, padahal kita sendiri nggak menuntut diri kita agar sesuai dengan jalannya. Kita selalu nuntut kan anak kita, kamu nggak murojaah, kamu hafalan cuma segini, tapi kita lihat diri kita, wala kita belum seperti ayahnya Musa kok. Ya sudah, kita bergerak sesuai kemampuan gitu. Nah, terus sedikit ini juga jadwal ya, jadwal hariannya Musa. Ini di buku itu juga 4 hari Musa ini belajar diniyah. Nah, ini mirip yang di SD, ya mirip di SDTA. Jadi selama pelajaran umum itu hanya pada 1 hari, ya 1 hari, insya Allah di hari Jumat dan Sabtu ya. Karena ini kita banin banat berarti antara Jumat dan Sabtu tadi. Porsi kita itu 80% diniyah, 20% adalah materi umum ya. Nah, kalau Musa ini yang 4 hari diniyah, 1 hari materi umum, 1 hari utlah libur. Ya. 1 harinya di mana ini ya? Wallah 4, 5, 6 kurang 1 hari. Jadi ini yang mungkin tanpa ini ya, tanpa jadwal wallah alam. Yang jelas saya baca di situ sekitar ini 4 hari belajar diniyah atau bahkan 5 hari belajar diniyah. Yang jelas 1 hari belajar materi umum ini hanya 1 hari. Tapi ketika belajar materi umum harus diawali dengan murojaah 1 juz. Ya, ini diajari sendiri oleh ayahnya Musa. Makanya kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, ada misalkan orang tua gitu ya, saya aja deh, saya mau ngajarin sendiri anak saya, nanti supaya hafal 30 juz gitu. Oke, monggo silakan. Ya silakan ajari anak ini, tapi kita memberikan wawasan gitu. Tidak mudah. Tidak mudah mengajari anak sendiri. Karena kita punya kesibukan, dan Anda alhamdulillah jadi kita bisa saling mempelajari gitu ya. Bagaimana saya yakin jenengan ketika di rumah di masa daring ini juga kerepotan, sebagaimana saya juga kerepotan gitu ya. Nah, awalnya kita enak gitu tinggal melengkapi apa yang di sekolah, sekarang full daring, kita harus didik anak-anak sendiri. Nah, dan memang tidak mudah ya. Dan Musa, ayahnya Musa dan ibunya Musa adalah termasuk satu di antara mungkin sekian juta orang ya, yang gagal untuk mendidik anaknya sendiri secara mandiri gitu. Itu jadwal Musa. Sekarang kita melihat bagaimana ini sebentar, ada ucapan juga yang bisa untuk jadi kita jadikan untuk ini ya, penyemangat kita.
susahnya istiqomah terhadap anak. Istiqomah mendidik anak, istiqomah memberikan contoh yang baik, istiqomah ketika melarang, istiqomah ketika ngajak kepada kebaikan. Ya, istiqomah ini sering dikalahkan dengan alasan udah pekerjaan, ya sibuk, akhirnya kita nggak rutin menyimak. Ya, kemudian tangisan anak ketika anak-anak sudah nangis gitu, oh, waduh ini sudah jamnya murojaah, udah nggak apa-apa deh, nggak usah murojaah gitu kan. Kemudian kata anak kesibukan saya rewel, anak capek, ya kadang kita capek kan, udah selesai dah, nanti aja deh. Akhirnya terus gitu berulang kali, sudah mutung sudah. Ya, jadwal murojaahnya hilang. Dan ini sering kita alami gitu kan. Dan yang sukses tentunya ketika kita mengalami futur kayak gini, kita kembali ke istiqomah. Dan ini suntikan bagi saya pribadi ya. Ketika saya menyampaikan ini belum berarti saya sudah sempurna melakukan ini, enggak. Tapi ini juga sebagai pecutan bagi saya untuk ya ayo istiqomah gitu. Dan Musa, ya ayahnya Musa intinya di istiqomah ini sehingga berhasil mendidik Musa. Terus, nah sekarang kita coba melihat bagaimana pandangan ulama. Ya. Ini saya ambilkan, sebenarnya ada dua buku yang menarik, tapi saya sempat hanya mengambilkan di buku acuan kita ya. Jadi sebelum saya membuat pedoman tahfidz, ya pedoman tahfidz itu saya nggak ngarang-ngarang sendiri ya. Saya ndak mereka-reka sendiri, ndak. Ya, sebenarnya awal mulanya adalah saya mempelajari kitab ini, Hifdzut Ad-Darbawi. Ada beberapa kitab sebenarnya, tapi ini yang paling berkesan. Ya, kenapa? Karena Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim ini menyandingkan antara kemampuan murojaah anak ya dengan kemampuan hafalan barunya. Kalau anak-anak nggak mampu murojaah di level yang tinggi, maka jangan ditambah hafalannya, ya, sehingga mereka nanti mengalami kerugian ya, karena sudah mengeluarkan ekstra untuk hafalan, ternyata hafalannya menguap gitu. Nah, apa kata beliau? Yang pertama ini saya ringkas saja. In lam takun qadiran ala hirasatil jawahir fala tadha fi jaybika li'annaka bidzalika tuhdiha li lususin. Apabila kamu tidak mampu ya, apabila kamu tidak mampu untuk menjaga jawahir, permata berlian, maka jangan fala tadha, jangan meletakkan permata berlian itu di sakumu. Karena dengan kamu meletakkan di sakumu ya, kamu akan memberikan hadiah permata itu kepada pencuri. Nah, ini ungkapan ya. Ya, saya ulangi ya. Kalau kamu nggak mampu menjaga, maka jangan kamu letakkan di sakumu, menjaga permata. Kalau kamu letakkan di sakumu, sama saja kamu membuang permata itu. Apa hubungannya dengan murojaah, pengulangan? Ini terkait menjaga hafalan, kan gitu. Kalau kita nggak mampu menjaga hafalan kita, anak-anak nggak mampu menjaga hafalan kita, ya, maka ya jangan sembarangan menghafal gitu loh. Jangan mengambil hafalan yang banyak. Kalau kita mengambil hafalan yang banyak, sama saja kita ya menghilangkan hafalan itu. Kenapa kita nggak sanggup menjaganya? Gitu. Nah, apa kata beliau lagi? Wal jaishul ladzi la yaqdiru 'ala al muhafazati 'ala fathi madinatin aw baldatin fala yudayyi' juhuduhu wa arwahu junudihi fi fathiha. Wal jaishu, dan tentara, pasukan, alladzi la yaqdiru 'ala muhafadhati ya, yang tidak mampu untuk menjaga ala fathi madinatin, pada pembukaan suatu negeri. Jadi maksudnya menjaga begini, ketika ada pasukan ya menaklukkan suatu negeri gitu kan, membuka negeri itu, kemudian gak mampu menjaga, maka jangan fala yudayyi, jangan menyia-nyiakan, menyempitkan jihadnya, kesungguh-sungguhannya dan arwah, ruh tentaranya untuk membukanya. Jadi kalau ada kita pimpinan pasukan, pasukan kita cuma segelintir, kalau saya merebut benteng itu gitu kan, apakah saya bisa jagain dia? Kalau saya nggak bisa mempertahankan benteng itu sehingga mudah lagi direbut orang lain, maka ngapain saya susah-susah ngerebut itu, kan gitu. Ini ungkapan apa maksudnya? Sama,
Kalau kita ingin apa namanya menghafal yang banyak, maka kita lihat kemampuan kita menjaga hafalan itu. Karena apa ya, usaha kita untuk menghafal itu kan lumayan berat, ya, lumayan berat. Kemudian kita nggak bisa jagain, otomatis apa akan hilang semuanya. Makanya yang paling penting adalah apa? Bagaimana kemampuan kita menjaga hafalan itu. Nah, kemudian dikasih kesimpulan oleh beliau, wa anta la tahfad mala, nah, ini salah ketika mala taqdiru ala muhafadzati alaih. Dan kamu ya, janganlah kamu menghafal apa yang kamu tidak mampu menjaganya, kata beliau. Wa yakunu fawqa taqatika, dan hal itu berada di atas kemampuanmu. Jadi kalau kita nggak mampu menghafal misalkan 5 juz ya, maka jangan menghafal 5 juz dulu. Nggak bisa menjaga 5 juz gitu ya, maka jangan menghafal 5 juz dulu. Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita mampu menjaga 5 juz. Dengan apa? Kemampuan murojaah gitu. Jadi kalau setiap hari kita mampu menjaga 1 juz, maka kita siap untuk menghafal 7 juz. Nah, dengan setiap hari kita ngulang gitu kan. Kalau kita apa namanya mampunya menghafal cuma 1 surat, kemudian kita sudah menghafal 5 juz ya, berarti itu di luar kemampuan kita. Hentikan dulu ya, hentikan dulu. Kita tingkatkan kemampuan murojaah kita. Nah, terus iktasir ya, ini salah ketik, iktasir ala ma tastati'ul muhafadzata alaih. Ya, maka cukupkan apa yang kamu mampu menjaganya. Gitu. Jadi tergantung dari kemampuan kita murojaah. Tuh, jadi kita harus seimbang ya. Jadi murojaah kemudian menambah hafalan itu kemampuannya harus seimbang. Jangan terbalik, hafalannya itu cepat gitu kan, kemudian murojaahnya kita remehkan, sehingga akan banyak yang hilang nanti hafalannya. Beliau mengatakan lagi, inna ma yusamma bil murajaah inda ba'dil laisat murajaah bal hiya hifdzun jadid. Nah, ini teguran ya. Sesungguhnya yang dinamakan murojaah oleh sebagian orang itu bukan murojaah, tapi hafalan baru. Hah, kok bisa? Iya. Kalau dia dinamakan murojaah, ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, dia nggak butuh waktu lama. Dia hanya melihat saja, mungkin 5 menit selesai, dia mampu mengulangi hafalan dengan baik dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia butuh berhari-hari, maka itu sebenarnya dia menghafal hafalan baru. Ya, walaupun dia sudah pernah sudah pernah hafal. Ya, kenapa? Ya karena dia nggak menjaga hafalannya. Ini. Terus beliau berkata lagi di halaman 74. Ini beliau ketika menjelaskan masalah pengulangan ya, tikror. Hada al-miftahu. Ya, tikror ini, pengulangan ini adalah kunci. Ajma'a kulla man takallama 'anidz dzakirah, yang mengumpulkan setiap orang yang berbicara tentang memori, ingatan, dzakirah. Ya. Jadi pengulangan itu adalah kunci untuk mengingat. Annahu la ghaniyu anhu liman yuridul hifdha. Ya. Bahwasanya at-tikror itu, pengulangan itu orang ya, liman, untuk orang yang ingin menghafal, maka tidak ada yang tidak butuh dengan pengulangan. Fatikroru ya asasul maharat, maka pengulangan itu adalah keterampilan yang asasi, yang paling penting ya. Jadi kemampuan murojaah. Nah, ini makanya kita kuatkan kemampuan murojaah anak-anak dulu sebelum nambah hafalan. Fala hifdzun abadan duna tikrar, maka tidak ada hafalan selamanya tanpa tikror, pengulangan. Wa man yarumul hifdha bidunihi kaman yuridur raya bila syurbin au asyib'a bila aklin. Dan barang siapa yang ingin sekali menghafal tanpa pengulangan, tanpa tikror, maka seperti orang yang ingin hausnya hilang tanpa dia minum, atau ia ingin kenyang tanpa makan. Nah, tentunya tidak mungkin ya. Makanya
kemampuan murojaah, kemampuan tikror adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kita harus merubah ya frame kita yang tadinya kita pingin hafalannya anak-anak banyak-banyak terus gitu kan, saingan banyaknya, maka kita rubah berapa hari anak kita mampu murojaah gitu. Kalau kita tanya anak kita, kamu rojaah sehari mampu berapa? Gitu. Bukan hafalanmu sudah berapa lagi, murojaahnya sudah berapa. Oh, murojaah mampu murojaah ini. Nah, baru kita tanya, hafalanmu berapa? Gitu. Jadi kita rubah pertanyaan kita jadi kemampuan murojaahnya seberapa. Kemudian apa? Fala hifdun abadan duna tikrawa tadi ya, ini pengulangan. Nah, ini artinya gitu. Nah, ini yang penting untuk saya sampaikan Bapak umat sekalian. Jadi kesimpulannya adalah satu, usaha kita ya, seberapa besar usaha kita untuk menjadikan anak-anak kita menghafal Al-Qur'an, maka itulah yang akan diberikan Allah kepada kita. Seorang Musa mampu menghafal Al-Qur'an dengan itqan ya, karena orang tuanya berusaha keras untuk itu. Sampai bagi kita mustahil gitu kan. Anak TK bisa kayak gitu itu kayaknya mustahil. Tapi ternyata bisa. Ya, bisa. Terus yang kedua, antara hafalan yang banyak dengan murojaah, kita sekarang harus lebih fokus kepada bagaimana anak kita mampu murojaah dulu. Ketika anak kita mampu murojaah yang bagus, maka insya Allah nambah hafalan itu akan ngikutin. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak umat sekalian. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.